Ya mungkin dalam sesi wawancara ini coba wawancara Anda dalam CV kemarin baru masuk dipanggil di sini ya untuk hari ini untuk wawancara ya, mungkin langsung aja gitu. Saya sebagai HRD di perusahaan ini nanti kita akan wawancaranya. Ya mungkin yang pertama silakan jelaskan profil singkat Anda dulu. Oke, terima kasih. Sebelumnya di sini saya seorang penggemar di perusahaan Bapak. Nama lengkap saya Febrita Amela Santo. Saya lahir di Pemalang tanggal 26 Februari 1995. Baru saja saya kemarin menyelesaikan D3 di Akademi Bintang Perusahaan jurusan Manajemen SDM. Dan di situ IPK terakhir saya di atas 3,5. Terus juga sekarang saya bertempat tinggal di dekat daerah sini Pak, di Jalan Timur, Pace, nomor 1415, Cipedak, Ciganjur, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan. Bagaimana Anda mengetahui tentang lowongan perusahaan? Untuk mengetahui lowongan Bapak sendiri, saya kemarin membaca di Kompas dan di situ saya melihat ada beberapa lowongan gitu. Namun setelah saya lihat di lowongan tersebut, saya tertarik gitu untuk di perusahaan Bapak yang sebagai staf HRD, dan di situ saya akhirnya menyesuaikan dengan kemampuan saya, keahlian saya di bidang manajemen SDM karena sebelumnya saya fresh graduate di situ di jurusan tersebut. Jadi saya yakin bahwa saya bisa untuk bekerja dan bekerja sama dengan perusahaan Bapak. Jadi apa sih Anda tertarik bekerja di perusahaan kami? Apa yang menarik dari perusahaan kami? Yang pertama karena saya pengalaman juga masih sedikit Pak, saya pengalaman juga ada, tapi saya tertarik gitu. Yang membuat saya tertarik itu ya karena lowongan staf HRD tersebut Bapak. Kalau misalkan di perusahaan yang kami tahu ya mungkin perusahaan Bapak bagus gitu, terus juga namanya juga sudah keren sehingga saya ingin bekerja sama di perusahaan Bapak. Ya mungkin saya masuk ke dalam apa yang Anda ingin lamar. Coba kalian apa Anda sebutkan tugas seorang staf HRD yang Anda tahu ya? Iya, untuk staf HRD sendiri yang saya tahu yang pertama saya mengetahui tentang rekrutmen, saya juga mengetahui tentang pengadaan tenaga kerja, saya bisa mewawancarai calon pelamar. Kemudian di situ juga saya mengetahui tentang kompensasi dan juga setiap harinya membuat daftar absensi karyawan. Kemudian di situ juga saya mampu melakukan pengembangan tenaga kerja dan juga mungkin di staf HRD itu kan belum mengambil keputusan karena yang keputusan itu kan dari kepala HRD-nya kan. Di situ mungkin saya hanya membantu kepala HRD dalam menangani pemecahan masalah seperti itu. Ini untuk berbeda ya dengan tugas seorang HRD. Apa sih kelebihan-kelebihan ya Anda miliki sekarang? Untuk kelebihan sendiri yang pribadi ya, berarti pribadi saya bisa berbahasa asing terutama bahasa Inggris, kemudian komunikasi saya lancar, dan juga saya juga mampu mengoperasikan komputer. Kalau misalnya program itu ya pasti Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Dan di situ juga saya memiliki kemampuan dalam memecahkan suatu masalah, juga bisa memetakan suatu konflik, dan juga saya mampu untuk memotivasi karyawan terutama rekan kerja. Ya, selanjutnya jika Anda diterima di perusahaan kami, berapa lama Anda bergabung di perusahaan ini? Untuk masalah berapa lama ini mungkin saya menyesuaikan dari target gitu, planning saya dalam apa sih yang ingin saya berikan kepada perusahaan. Jika semuanya itu
tercapai, yang pastinya saya akan terus melanjutkan, dan pastinya kan namanya perusahaan nggak mungkin saya pasti ingin menjadi yang lebih baik gitu, karena saya juga terus belajar saya, dan saya mendapatkan jabatan yang mungkin sesuai dengan cara saya belajar gitu, dan saya memahami perusahaan bapak gitu. Dan untuk masalah berapa lama, saya pikir itu kalau bisa pribadi, jika saya bisa dan rekan-rekan kerja saya juga care gitu Pak, ya pasti saya akan bisa bertahan lama gitu. Oke, untuk kita ke depan, kita masuk ke dalam mungkin selanjutnya untuk jangka panjang dalam 5 tahun ke depan, apa yang Anda harapkan untuk perkembangan karya Anda sendiri? Berarti jika Anda diterima di perusahaan kami. Untuk pribadi saya atau untuk perusahaan? Perusahaan 5 tahun. Anda tuju? Kalau yang pertama untuk pribadi ya Pak, 5 tahun ke depan saya sudah berencana untuk naik jabatan dari seorang staff, mungkin bisa menjadi HRD top atau mungkin middle dulu, dan juga saya juga ingin mengembangkan gitu kemampuan saya di staff HRD ini agar pastinya pengalaman saya itu bertambah gitu, juga wawasan tentang perusahaan saya, perusahaan bapak itu saya juga bisa memenuhi gitu, maunya saya mengetahui dengan jelas gitu, sehingga nantinya untuk promosi jabatan pun jika misalkan itu ada, saya mampu untuk mengikutinya gitu. Dan kemudian untuk perusahaan sendiri, yang pasti saya ingin memajukan, memajukan itu dalam artian karena saya staf HRD, saya ingin agar menciptakan rekan-rekan kerja saya itu tidak ada yang ibaratnya itu memiliki konflik baik intra maupun interpersonal gitu. Dan juga di situ saya akan membangun kerja yang ibaratnya itu giat gitu, mungkin dari jarang bolos, jarang telat seperti itu mungkin dengan cara motivasi, dan itu mungkin dilakukan ketika saya keinginan pribadi saya itu bisa terwujud gitu. Bisa terwujud dalam artian saya bukan sebagai staff, karena sebagai staff itu kan hanya sebagai pembatas pemasukan data di dalam bagian HRD gitu kan, membuat PJ atau mungkin membuat kerja kayak gitu, program kerja tahunan gitu. Jadi mungkin dalam ketika Anda melamar jadi staff HRD kan, pastinya kalian Anda akan bekerja dengan tim, timnya pasti akan tahu sih. Bagaimana Anda memposisikan diri Anda dalam kerja tim? Untuk memposisikan diri dan kerja tim, yang pertama saya perlu adaptasi. Adaptasinya yaitu yang pertama pengenalan. Kenalan itu dengan saya mengenal rekan-rekan kerja saya. Kemudian setelah saya mengenal, saya di situ pasti akan melihat seberapa tingkat emosi yang dimiliki oleh rekan-rekan kerja saya, karena setiap orang kan pasti berbeda-beda, dan di situ yang pasti saya juga pastinya akan menyesuaikan gitu. Dan yang untuk memposisikannya, yang pertama dari pengenalan, kemudian mengetahui emosi rekan kerja saya juga pastinya sering untuk berkumpul gitu, mengajak berbicara, mengajak sharing-sharing seperti itu. Jadi untuk selain kita mengetahui permasalahan di dalam perusahaan, kita juga mengetahui permasalahan pribadi gitu, karena kita kan sebagai HRD itu kan yang pasti bisa membuat hubungan yang erat gitu terhadap rekan, itu yang pasti sih, karena kan HRD berhubungan dengan mereka secara langsung. Perusahaan kami mempunyai banyak sekali inovasi. Kami banyak inovasi. Bagaimana sih nanti kalian jika Anda bergabung dengan perusahaan kami, apa sih inovasi yang akan Anda berikan? Karena dilihat dari sebelum-sebelumnya jarang memberikan inovasi perusahaan kami. Ya, untuk inovasi terutama di bagian staff HRD yang saya ini, mungkin itu misal pribadi saya ingin memberikan pekerjaan yang pernah saya kerjakan itu dengan bagus gitu. Kayak misalkan saya diberi tugas dan saya tepat pada waktunya gitu untuk memberikan hasil laporannya gitu. Kemudian juga saya ingin merencanakan program-program kerja yang sebelumnya belum ada, dan itu bisa membuat perusahaan itu memiliki grade yang lebih bagus gitu. Dan juga di situ jika untuk inovasi perusahaan sendiri, saya ingin membuat yang pastinya keterikatan ataupun keeratan dari perusahaan tersebut agar lebih baik, dan juga lebih menjalin persaudaraan menjadi seperti, jadi perusahaan itu seperti keluarga gitu, seperti keluarga sendiri, meskipun dari kasta ataupun dari
gen ataupun dari ini yang berbeda-beda, namun kita tuh di situ adalah satu keluarga gitu untuk membangun perusahaan agar bisa lebih baik. Ya mungkin tadi Anda berbicara dengan program kerja, bisa dijelaskan sedikit aja apa sih program kerja yang biasa untuk staf HRD yang pertama pasti kita seperti ya Pak, planning. Yang pertama pasti saya ingin merencanakan bagaimana sih agar namanya keterikatan atau keeratan hubungan antara karyawan dengan perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Yang pasti itu. Kemudian saya juga ingin merencanakan agar yang pastinya antara karyawan dengan ibaratnya itu kompensasi itu tidak terlalu terbalik gitu, dan juga antara kompensasi dengan apa yang dikerjakan oleh karyawan itu bisa berbanding lurus gitu. Kemudian yang kedua saya ingin seperti yang organizing gitu, saya ingin mungkin membuat suatu perkumpulan ataupun suatu apa yang ibaratnya itu positif untuk perusahaan gitu, tidak untuk pribadi gitu. Dan di situ mungkin kayak misalkan kita membuat komunitas tentang perusahaan ini, tentang perusahaan ini membuat produk apa gitu. Kemudian kita di situ tidak hanya yang memasarkan, tidak hanya marketing gitu, tapi kita di luar juga ikut memasarkan secara ini, tapi tidak intens gitu. Jadi hanya ibaratnya itu selingan gitu, seperti itu. Dan kemudian pastinya ada rekapan per hari, rekapan per minggu ataupun bulan dan tahun gitu. Untuk terutama kan karena HRD sendiri kan pastinya menghitung kompensasi, jadi itu harus jelas karena bagaimanapun itu adalah hak seorang karyawan dan juga itu juga adalah hak perusahaan untuk mendapatkan produk yang bagus. Terus kemudian juga ada pastinya evaluasi dari hasil yang dikerjakan oleh tenaga kerja kita yang kita miliki, bagaimana dengan hasilnya gitu dibanding atau tidak. Di sini saya melihat Anda juga sebagai staf admin ya. Dan akhirnya Anda sekarang ingin melamar kenapa? Ya, yang pertama tadi sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bahwa saya ini ingin terus belajar dan mengembangkan kemampuan saya dari seorang level staff admin. Admin itu kan hanya memasukkan data, menginput gitu. Sedangkan di staff HRD sendiri kan selain menginput, selain ini kan juga dia membuat inovasi, kemudian juga dia membantu seorang HRD. Bahkan mungkin jika misalnya kita bisa memotivasi, kita bisa ikut untuk memotivasi seorang karyawan agar keterampilannya itu bisa bertambah gitu. Dan disitulah yang membuat saya tertarik untuk melanjutkan ataupun mendaftar di perusahaan Bapak. Berbicara dengan perusahaan Anda yang lalu, apa saja kekurangan di perusahaan Anda sebelumnya yang bisa di perusahaan? Ya, mungkin jika misalkan berbicara tentang kekurangan perusahaan, saya tidak ingin memperjelaskan secara detail. Ini hanya ibaratnya di pribadi saya, karena itu sudah termasuk ke dalam rahasia di perusahaan lain. Yang pastinya di situ saya kurang memiliki yang namanya inovasi itu kurang gitu. Di situ saya tidak bisa mengembangkan inovasi saya gitu, karena saya di situ staffnya sebagai staff admin gitu, hanya itu saja gitu. Dan saya ini ingin menginginkan yang namanya perubahan gitu, sehingga perubahan kemudian menjadi lebih baik, itu yang ingin saya genggam itu saat ini gitu. Berbicara tadi, Anda sudah menjelaskan kelebihan apa? Mungkin bisa jelaskan kekurangan apa yang Anda miliki? Ya, untuk kekurangan pribadi dan tim ya. Jika misalkan pribadi saya itu yang pertama, saya terkadang sering ceroboh dalam hal artian itu ketika saya mendapatkan suatu tugas, saya pasti akan menyelesaikannya. Namun cara saya menyelesaikannya itu dengan cara membuat diri saya sendiri susah gitu. Tapi ya saya itu tidak mempermasalahkan, cuman yang menilai kan orang lain, kayaknya dibikin ribet seperti itu. Dan kekurangan saya yang lain itu mungkin saya lebih ke emosional saya lebih tinggi. Jadi jika misalnya di dalam organisasi apabila berbeda pendapat seperti itu, saya ingin mendapatkan, bukan maksud saya egois atau apa, bukan ambisi, bukan, cuman yang pasti saya ingin mendapatkan sesuatu penjelasan gitu. Kenapa misalkan ada pendapat yang kenapa pendapat itu seperti itu gitu, sehingga saya benar-benar ingin mendapatkan data yang valid. Mungkin itu termasuk kekurangan, karena pasti orang menilainya itu seperti egois, tapi saya rasa itu bukan egois, karena seseorang pasti ingin mendapatkan data-data valid atau bukti real gitu agar suatu pendapat itu bisa diterima gitu. Yang mungkin untuk pertanyaan yang
kerjaan sampai sini. Mungkin yang terakhir untuk ikatan Anda bekerja diterima di perusahaan kami, berapa gaji yang Anda inginkan? Ya, gaji dari melihat apa yang saya mampu dan apa yang saya bisa kembangkan dan saya berikan kepada perusahaan, terutama di bagian pengadaan tenaga kerja, rekrutmen, wawancara dan motivasi. Saya memberikan kisaran karena di pekerjaan saya sebelumnya saya juga sudah pernah merasakan gaji segitu. Saya menaksirkan sekitar antara 3 atau 4 juta. 3-4 juta untuk Anda belum memiliki pengalaman di Ya, untuk memang saya belum mengalami pengalaman di staf HRD, namun di sebelumnya, di pendidikan sebelumnya, saya di jurusan manajemen SDM dan di situ saya mempelajari tentang yang namanya pengadaan tenaga kerja, bagaimana cara menyusun atau membuat lowongan, kemudian dari surat lamaran masuk sampai ibaratnya dari tes wawancara, dan juga nantinya kan yang memutuskan itu adalah dari HRD-nya sendiri. Karena itu adalah poin penting yang saya bisa gitu, yang saya rasa itu saya bisa melakukannya gitu. Ya, mungkin cukup sekian wawancara kita dengan kami. Jika nanti Anda terima, mungkin akan bertemu kembali. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ini wawancara bersama kami. Terima kasih. Nah, makasih Pak. Kami sudah menerima CV yang Anda kirimkan beberapa hari lalu. Yang pertama, Anda bisa menjelaskan profil singkat Anda. Untuk profil singkat saya saya lahir di Jakarta tanggal 22 bulan 5 1995. Saya tinggal di Jalan Dewa, S1 RW3 di Gunung Sari, Bogor. Anda orang Bogor. Berarti Anda kesini ya kan? Saya bekerja, saya mau kendaraan pribadi. Anda di sini melamar sebagai seorang staf HRD ya? Anda tahu nggak seorang Pengetahuan saya karena itu bekerja di bidang rekrutmen, pengembangan tenaga kerja, pelatihan, kompensasi seperti Anda dulu lulusan dari akademi pendidikan di CV Anda juga menyebutkan Anda mahir bahasa Inggris. Apa Anda bisa ini aja jelaskan secara singkat profil Anda menggunakan bahasa Inggris? Profil singkat. ini video dewasa Jalan Dewa, RW3 Gunung Sari, Bogor. Terus apa Anda sudah pernah kerja di perusahaan lain sebelumnya? Saya sudah punya pengalaman di perusahaan lain sebelumnya. Sebagai staf di perusahaan Anda yang pertama, Anda bertugas sebagai apa? Tugasnya apa ya? Saya bagian dan pengembangan. Kenapa Anda tertarik melamar di perusahaan ini? Kenapa saya tertarik? Karena saya tahu perusahaan yang saya melamar ini saya sudah kenal dan sudah memiliki nama. Kalau Anda berkaitan dengan perusahaan kami, apa yang akan Anda berikan Anda berkontribusi untuk apa? Tentunya sebagai tambahan saya akan bagian pengembangan berkaitan dengan janji dengan lebih baik. Anda tahu lowongan itu ya? Saya mengetahui lowongan ini dari harian Kompas. Terus di sini Anda juga disebutkan pernah mampu berbahasa daerah itu bahasa Jawa. Kamu Anda yang mana? Bisa Saya orang Jawa, orang Madiun. itu berarti Jawa Timur ya? Iya. Anda
sini disebutkan Anda aktif di organisasi CPSPB, klub pecinta bola mahasiswa. Berarti Anda menyukai sekali apa itu sepak bola ya? Iya, saya sangat mencintai sepak bola. Oleh karena itu saya mengembangkan potensi saya sebagai pemain sepak bola. Dan kalau perusahaan ini ada ngadain gitu, berarti Anda bisa ikut dong. Dengan sangat Terus Anda pernah bekerja secara tim, pengalaman bekerja secara tim. saya pernah bekerja secara tim. Saya pernah melakukan atau masalah. Jadi saya dituntut untuk menyelesaikan masalah, tapi saya secara tim, gimana caranya masalah itu bisa kelar tidak dengan diri pribadi saya. Di situ itu pengalaman dalam tim sangat dibutuhkan. Tadi kan Anda punya kelebihan tuh seperti secara ini. Mungkin Anda, apakah Anda punya kelemahan dan kelebihan? Untuk kelemahan tentunya ada Pak. Kelemahan dari saya itu orang sulit juga Pak, kalau belum mengerjakan tugas yang ada. Kelemahan saya. Yang berapa gaji yang diharapkan diterima? Untuk gaji yang saya harapkan sebagai staf HRD di perusahaan Bapak kisaran 3 juta sampai 4 juta. Dan sampai kapan berasumsi mengasumsikan gaji Anda kemampuan apa yang Anda miliki? Karena saya yakin Pak, saya juga memiliki pengalaman sebelumnya. Saya sudah menaikkan gaji perusahaan sebelumnya. Saya sudah melakukan yang terbaik buat perusahaan yang sebelumnya. Mungkin cukup segitu aja untuk informasi diterimanya nanti komunikasi ini sekitar 1 mingguan dari sekarang. Terima kasih. Saya kelahiran Jakarta, saya tinggal di Jalan Menara Desa 1 RW 11 Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan. Lalu sebenarnya apa sih dalam pengadaan setahu saya supervisor itu mendukung terlaksananya nasional kegiatan itu kayak menyiapkan peralatan saya mengetahui drone kejadian ini mereka yang situs www karirjob.co.id pokoknya dari setahu saya perusahaan ibu berada di program ini dan sudah memiliki kendala yang sebenarnya. Sebenarnya kualifikasi dari yang saya baca, saya sendiri mempunyai persyaratan boleh apakah ini disebut sebagai nama saya bisa bekerja di dalam perusahaan saya bisa menguasai Office, mampu bekerja secara tim, bertanggung jawab, dan mampu berbahasa. Kelemahan saya kurang bisa berkomunikasi di Anda
bergabung sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Pokoknya yang terbaik aja untuk perusahaan. Kalau gaji mungkin sekitar dari persyaratan dan dari kualifikasi yang saya punya mungkin sekitar 4 sampai 5 juta. Sudah sedia ya? Ya. Terima kasih sebelumnya sudah jauh-jauh datang kemari. Tolong jelaskan tentang singkat. Nama saya Cynthia Juwita, saya saat ini sebagai alum. Saya saat ini sedang kuliah di manajemen budaya manusia Teknik Perusahaan. Saya juga sebelumnya mempunyai beberapa pengalaman kerja di beberapa perusahaan retail dan di beberapa manajer. Kenapa Anda sebelumnya di pekerjaan ini kenapa Anda berhenti? Sebelumnya saya berhenti karena memang pekerjaan saya itu, pengalaman saya sebelumnya itu adalah event. Jadi event itu misalkan itu sebulan, nah berarti saya harus kerja sebulan setelah itu berhenti. Jadi sesuai dengan kontrak kerja yang ada. Oh ya, dalam pendidikan Anda yang terakhir ada 3 ya, manajemen Indonesia ya. Pernah Anda mengikuti suatu organisasi? Saya pernah mengikuti organisasi project organizer, tapi itu juga nggak terlalu bergabung banget karena dasarnya saya waktu kuliah saya lebih suka bekerja daripada organisasi. Ini ya, mungkin yang pernah Anda lakukan ya, prestasi apa sih yang pernah Anda raih dan banggakan dalam hidup Anda? Prestasi yang tentunya sangat membuat saya bangga yaitu saya pernah meraih nilai ujian nasional tertinggi di sekolah untuk prodi IPS, dan saya juga pernah mengikuti lomba Economy High School Competition Accounting di Universitas Pajajaran. Sebelumnya apa sih yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Perusahaan ini yang saya ketahui adalah karena sebelumnya saya juga pernah bekerja di perusahaan Matahari Department Store. Jadi saya tahu kalau perusahaan itu adalah perusahaan retail. Dia menjual berbagai macam, ada perlengkapan bayi, perlengkapan laki-laki, perempuan, dan lain-lain. Di sini banyak klien tuh yang nggak suka dengan pelayanan dia. Gimana sih cara Anda untuk menyikapi bawahan tersebut? Tapi saya kan jabatan saya di situ adalah supervisor, dan juga saya adalah body fit. Nah, pasti saya akan mengarahkan bawahan sales saya untuk lebih bagus dalam meningkatkan kinerja. Sebenarnya masih sebenarnya seandainya Anda di luar sana ya yang mengalami masalah dengan karir Anda atau mungkin dengan keluarga Anda, apakah Anda akan membawa permasalahan itu dalam perusahaan? Tidak, karena menurut saya dalam urusan kerja adalah urusan kerja dan urusan pribadi adalah pribadi, dan itu tidak boleh dicampurkan antara keduanya. Apa sih yang membuat Anda itu tertarik bergabung di perusahaan kami ini? Saya tertarik karena memang saya sebelumnya telah pengalaman sebagai sales juga, dan saya juga memang suka pekerjaan yang berkomunikasi dengan orang. Saya kurang suka pekerjaan yang berkaitan dengan komputer terus. Nah, jadi saya lebih menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan komunikasi. Contohnya ini sales supervisor. Bisakah Anda menjelaskan sesuatu gitu yang membuat saya tertarik untuk merekrut Anda menjadi karyawan perusahaan ini? Saya yang bisa membuat Anda tertarik adalah saya sebelumnya pernah bekerja di sebagai manager, dan saya juga sudah terbiasa bekerja dengan target penjualan, dan biasanya juga target saya itu tercapai. Saya juga biasa bekerja secara tim, dan saya juga mampu bekerja di bawah tekanan. Kenapa saya harus mengambil Anda? Karena saya adalah orang yang berani, saya antusias, dan saya juga memiliki komunikasi yang baik. Dalam pekerjaan sendiri itu apa sih yang Anda cari? Apa sih yang Anda cari dalam suatu pekerjaan? Saya ingin menambah pengalaman saya aja. Saya ingin bisa menunjukkan kemampuan saya dalam pekerjaan. Seandainya perusahaan menginginkan Anda bekerja, apakah Anda sudah Karena saya sudah
customer, mulai dari customer yang tipe A sampai tipe Z. Kalau makan mungkin saya orangnya suka mengerjakan sesuatu itu terburu-buru. Jadi saya suka orangnya tuh suka deadline, tapi saya untuk mengatasi deadline tetap harus mengerjakan tanggung jawab saya itu sampai selesai, walaupun tugas itu saya kerjakan pun sampai saya tidak tidur. Menurut Anda itu ada kelebihan Untuk sekarang ini, untuk sejauh ini saya merasa diri saya terlalu sukses karena masih banyak yang saya apa yang Anda lakukan sampai saat ini untuk mengembangkan pengetahuan Anda? pengetahuannya sebelumnya saya udah ikut pelatihan tentang sales gitu. Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang, bagaimana cara mempunyai kemampuan leadership. Pelatihannya belum lama sih, baru 3 bulan. Itu di pelatihannya juga emang agak bagus kan, diskusi wanita dari organisasi di lingkungan tempat saya. Jika Anda berkenan, berapa lama Anda berada Biasanya kalau misalkan ada prakteknya satu kali kedua kali saya akan menyesuaikan kalau supervisor saya kira saya akan kalau seandainya misalkan bisa memberikan itu 3 juta, Anda siap? kalau itu saya masih bisa dinegosiasi. Diri sendiri Selanjutnya adalah